Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Yusuf bin Yakub alaihissalam ada dalam Al-Quran, yakni surat Yusuf sepanjang 111 ayat. Dan di surat ke-12 ini tercantum rincian kisah Nabi Yusuf secara detail yang di dalamnya terdapat banyak pembelajaran. Yusuf bin Yakub alaihissalam memiliki 11 saudara. Sang ayah sangat mencintai Yusuf, hingga rasa dengki, cemburu, dan iri mulai menjalar di hati saudara-saudaranya. Hingga akhirnya mereka pun berkomplot melakukan permufakatan jahat dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Yusuf yang kala itu baru beranjak remaja. Datanglah rombongan musafir yang hendak mengambil air di sumur tempat Yusuf dibuang. Rombongan musafir tersebut lantas menolong Yusuf dan membawanya ke Mesir. Mereka menjual Yusuf kepada seorang pembesar atau Al-Aziz Mesir bernama Kiftir. Kiftir memiliki istri yang sangat cantik bernama Zulaika. Yusuf pun kemudian tinggal bersama keluarga Kiftir hingga dewasa. Pemirsa, Yusuf tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang sangat tampan dan rupawan. Selain itu, sikap Yusuf pun menyenangkan hati orang lain, baik saat berbicara atau bertindak. Hal ini menjadikan wanita-wanita Mesir banyak yang jatuh hati padanya. Bahkan Zulaika pun diam-diam menaruh hati padanya. Zulaika terus mencoba melawan perasaan tersebut karena ia sadar bahwa dirinya adalah seorang perempuan bersuami. Namun karena setiap hari bertemu dengan Yusuf, rasa cinta itu malah semakin kuat. Zulaika pun mulai menggoda Yusuf. Ia sengaja berdandan secantik mungkin di depan Yusuf. Zulaika juga menampilkan gerak-gerik dan tingkah laku yang menggoda. Namun hal tersebut tidak membuat Yusuf terpancing. Hingga suatu hari, karena sudah tidak sanggup menahan diri, akhirnya Zulaika nekat menggoda Yusuf dengan cara yang sangat berani. Zulaika mengunci Yusuf di dalam kamarnya. Zulaika lantas berkata, "Marilah mendekat kepadaku, Yusuf." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Dalam kondisi seperti ini, sebagai laki-laki, sangatlah sulit sebenarnya untuk tahan terhadap godaan wanita secantik Zulaika. Namun Yusuf tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau melakukan perbuatan dosa. Kesempatan yang ada tidak ia gunakan karena rasa takutnya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pria normal, sebenarnya Yusuf pun memiliki ketertarikan terhadap Zulaika. Hanya saja Allah Ta'ala telah memberi petunjuk kepadanya bahwa ketertarikan tersebut tidak boleh dilanjutkan dengan melakukan perbuatan dosa, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Al-Quran Surat Yusuf ayat 24. Yusuf pun berbalik menuju pintu hendak keluar, namun Zulaika mengejarnya. Ia menarik baju Yusuf hingga bagian belakangnya robek. Begitu membuka pintu kamar, mereka mendapatkan Al-Aziz, suami Zulaika, telah berdiri di hadapan pintu. Sebelum suaminya bertanya, segera Zulaika membuat keterangan palsu. Ia memfitnah Yusuf hendak berbuat tidak terpuji kepadanya. Ia pun mengusulkan agar Yusuf dipenjara. Namun Yusuf tidak mau difitnah. Ia pun segera membeberkan kebenarannya. Koyaknya baju Yusuf di bagian belakang menjadi bukti bahwa Yusuflah yang benar dan Zulaika yang berbohong. Kabar tentang Zulaika menggoda Yusuf akhirnya tersebar dan menjadi buah bibir penduduk Mesir. Banyak perempuan di Mesir yang menggunjingkan dan mencercanya. Zulaika sangat malu. Ia pun membuat suatu rencana. Pada suatu hari, Zulaika mengundang beberapa perempuan dalam suatu jamuan di rumahnya. Mereka adalah istri-istri pembesar, perempuan-perempuan bangsawan dan berpengaruh di Mesir. Mereka yang penasaran dengan cerita tentang Zulaika dan Yusuf tentu saja menyambut undangan tersebut. Di rumah Zulaika, mereka dijamu berbagai macam hidangan lezat, termasuk buah-buahan dan pisau untuk memotong. Di saat mereka sedang asik makan dan memotong buah dengan pisau, Zulaika memerintahkan Yusuf keluar ke hadapan mereka. Yusuf pun keluar melewati tamu-tamu Zulaika. Para perempuan tamu Zulaika pun begitu terpukau melihat ketampanan Yusuf. Tanpa disadari, mereka bahkan telah mengiris jari-jari mereka sendiri dengan pisau hingga terluka. Di dalam Al-Quran sendiri digambarkan bagaimana ketampanan Yusuf yang seperti malaikat. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri.
seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Al-Quran Surat Yusuf ayat 31. Para perempuan itu pun menganjurkan Yusuf menerima cinta Zulaikha. Dengan menerima cinta Zulaikha, Yusuf akan mendapatkan berbagai kesenangan hidup. Namun jika ia menolaknya, maka Yusuf akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun akhirnya Yusuf memilih di penjara daripada harus memenuhi ajakan mereka. Di dalam penjara, Yusuf justru merasa tenang karena jauh dari godaan Zulaikha dan perempuan-perempuan lainnya. Di dalam penjara pula lah, kemudian Yusuf diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Pemirsa, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha ini menjadi pelajaran sangat penting bagi umat muslim, khususnya kaum muslimin yang beriman, bahwasanya godaan wanita tidak hanya menimpa manusia biasa saja. Nabi atau utusan Allah pun ternyata juga mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala yang terbilang teramat berat. Namun sikap Yusuf dalam menghadapi ujian yang tersebut sangatlah patut diteladani. Karena dengan sangat tegas beliau bersikap, "Aku berlindung kepada Allah." Ya, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum perempuan sebuah keindahan yang bisa membuat laki-laki tertarik, bahkan bisa menjadi godaan yang teramat luar biasa. Karenanya, tak sedikit laki-laki yang terjerumus dalam kehancuran karena tidak mampu menghadapi godaan wanita. Rasulullah bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah penelitian psikologi di Prancis menyatakan bahwa 8 dari 10 pria akan mudah tergoda untuk berhubungan dengan wanita asing yang menarik. Seperti dikutip dari laman Daily Star, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa wanita menjadi sosok yang lebih pemilih. Para ilmuwan juga menemukan fakta bahwa ketika laki-laki didekati oleh perempuan cantik dan menarik, 97% mereka setuju untuk pergi bersama, sementara 83% tertarik untuk melakukan hubungan instan. Dari hasil penelitian tersebut bisa menggambarkan bahwa betapa mudahnya seorang pria tergoda oleh wanita. Pemirsa, Islam mengajarkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari godaan wanita. Pertama, dengan menundukkan pandangan, karena setiap muslim perlu menjaga pandangannya dari hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat dan pikiran-pikiran kotor di benaknya. Kedua, dengan menutup aurat, dan ini berlaku tidak hanya untuk wanita, tetapi juga kepada laki-laki. Ketiga, dengan memberi pembatas antara laki-laki dan perempuan, serta tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Selanjutnya, seorang muslim juga dilarang mendayukan atau membuat-buat suara dan ucapannya. Dan yang terakhir, tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan menaungi kepada 7 golongan kelak pada hari kiamat. Salah satunya kepada laki-laki yang mampu menolak godaan wanita yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Imam pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, 'Sungguh aku takut kepada Allah.' Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita sebagai umat muslim senantiasa termasuk dalam golongan tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian khalifah di dunia. Lalu Allah mengawasi bagaimana kamu berbuat. Maka jagalah dirimu tentang dunia, dan jagalah dirimu tentang wanita. Maka sesungguhnya bencana, fitnah Bani Israel adalah dalam hal wanita. Hadis riwayat Muslim. Kisah pilu Irwan Yusuf, ayah biologis Arti Marsyada, ternyata tidak menimpa dirinya saja. Siapa saja, dan bagaimana Islam memandangnya? Mosaik Islam akan mengulasnya sesaat lagi.